Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial atau tips bagaimana caranya menentukan data dari regresi linear berganda. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat contoh data yang mana dipermisalkan dana pihak ketiga ini dan rata-rata total aset ini, kedua ini adalah variabel terikat. Nah, sedangkan total pembiayaan kepada pihak ketiga ini dipermisalkan sebagai variabel bebas. Nah, setelah ada datanya, langsung saja kita buka Fuse. Di sini saya menggunakan Fuse 9. Lanjut saja, kita pilih ke File, lalu New, pilih Work File. Nah, di sini work struktur tipe ada 3 struktur ya, yaitu unstructured undead, dead, regular frequency, dan balance panel. Nah, di sini unstructured undead ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section. Nah, sedangkan dead regular frequency digunakan untuk data time series. Nah, untuk balance panel digunakan untuk data yang berbentuk data panel. Nah, berhubung di sini di dalam contoh data ini berbentuk data cross section. Nah, maka dari itu untuk struktur tipe kita pakai unstructured. Nah, di sini data range untuk observasi kita isi kita hitung dulu mulai dari bulan Juni sampai bulan Desember. Jadi total bulan Juni sampai bulan Desember 2016. Jadi mulai bulan Juni tahun 2014 kita hitung sampai bulan Desember 2016, totalnya ada 31 bulan. Baik, langsung di sini kita tulis 31 bulan. Nah, untuk work file name ini bisa ditulis, bisa tidak. Di sini saya tidak akan menulisnya, langsung saja klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita klik objek. Di sini kita pilih new object. Jangan lupa untuk tipe objek kita pilih series. Nah, untuk awalan membuka Fuse pasti nanti muncul di tipe objeknya, yaitu di faktor. Nanti kalian bisa pindah ke series. Nah, untuk nama objek kita buat permisalan yaitu X1. Berhubung tadi saya membuat permisalan variabel terikat atau variabel X nya itu ada 2 dan variabel bebas atau variabel Y nya itu ada 1. Nah, di sini kita buat X1, kita buat lagi namanya X2, tetap tipe objeknya series. Oke, lalu new objek lagi. Nah, di sini kita namai data variabel bebasnya yaitu Y. Jangan lupa tipe objeknya tetap juga series. Nah, setelah ini kita blok dari X1 sampai X2 sampai Y, kita blok. Untuk resit sama C konstanta tidak usah diblok ya teman-teman, cukup blok yang X1, X2 sama X3, X1, X2 sama Y, maaf. Nah, setelah itu kita klik kanan, di sini klik open as group. Nah, setelah muncul seperti ini kita pilih edit. Nah, pada data variabel X1 kita blok sampai bawah. Nah, setelah sampai bawah kita masuk ke dalam data. Nah, di sini kita masukkan variabel X yang pertama. Kita blok dana pihak ketiganya, kita blok. Kita klik kanan, kita copy, masuk ke Fuse, kita pastekan di sini. Otomatis datanya akan masuk secara otomatis di X1. Setelah itu kita blok lagi di X2, kita masukkan data yang X kedua yaitu rata-rata total aset. Sama kayak tadi, kita copy, kita
di sini, kita pastekan di sini, otomatis data masuk ke X2. Setelah itu kita blok lagi yang bagian Y atau variabel bebas, lalu kita copy datanya dan kita pastekan ke dalam Eviews. Nah, datanya sudah masuk semua. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik edit kembali untuk membalikan editan ini supaya tidak mengedit lagi. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita klik proc atau proxy atau proc aja di sini. Kita pilih make equation. Nah, kita pilih di sini. Atau kalau enggak, kita juga bisa pilih proc di sini, kita make equation di sini. Nah, muncul seperti ini. Atau juga bisa seperti ini, quick terus estimation equation. Nah, di sini juga bisa. Kalau di sini nanti kita akan menulis sendiri. Nah, berhubung kita cari yang cara mudah, yaitu kita pilih proc make equation. Nah, di sini kan sudah tertera. Nah, ingat ya teman-teman, di sini sudah ada rumusnya. Untuk variabel bebas atau Y itu lokasinya di depan. Nah, setelah variabel bebas itu diikuti dengan konstanta C, konstanta. Nah, setelah konstanta kita baru variabel terikat. Jadi di sini kita peragakan X sama X1 sama X2 itu setelah konstanta. Jadi di sini kita hapus, kita pindah setelah di depan konstanta. Ya, jadi seperti ini. Jadi variabel bebas, setelah itu konstanta, setelah itu variabel terikat, dan variabel terikat yang kedua. Untuk metodenya di sini kita pilih ls less square nls n arma. Untuk sampel kita biarkan seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, data dari regresi linear berganda. Di sini kita bisa lihat bahwasanya variabel dari X1 dan X2 dilihat dari probability-nya yaitu 0,000 sama ya, 0,000, yang mana X1 sama X2 itu kurang dari 0,05 ya teman-teman, yang mana ini sangat mempengaruhi daripada variabel Y atau variabel bebas. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk mencari data regresi linear berganda. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari asumsi klasik untuk variabel X dan variabel Y di video selanjutnya teman-teman. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.